Apa sih teks argumentasi itu? Yaitu struktur teks argumentasi, kaidah kebahasaan teks argumentasi, yaitu yang materi yang selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari teks argumentasi. Itu ciri-ciri dari teks argumentasi. Adapun ciri-ciri dari teks argumentasi yang terakhir yaitu apa saja sih jenis dari teks argumentasi? Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, pada video ini kita akan belajar tentang teks argumentasi. Nah, sebelum masuk ke materinya, karena tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu kita kenalan dulu yuk. Kenalin, namaku Fatia. Dan di sini aku bersama teman-temanku. Halo, aku Alia. Halo, aku Hanifah. Halo, aku Mira. Nah, karena udah kenalan, yuk kita langsung aja masuk ke materinya. Sebelum memulai materi, kalian harus tahu dulu nih, apa tujuan pembelajaran dari materi argumentasi ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membaca kritis teks argumentasi, kemudian mengidentifikasi ide pokok dan ide penjelas dalam teks argumentasi, dan memberikan pendapat dari permasalahan dalam teks tersebut. Yang kedua, menganalisis struktur teks argumentasi dengan tepat. Yang ketiga, menulis teks argumentasi sebagai sebuah respon terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu pengertian teks argumentasi dan paragraf argumentasi. Lalu, apa sih teks argumentasi itu? Jadi, teks argumentasi adalah sebuah teks yang berisi pendapat dari seorang penulis yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya. Nah, di dalam teks argumentasi itu pastinya akan ada paragraf argumentasi, di mana paragraf tersebut berisi pendapat dari penulis yang disertai dengan alasan dan bukti yang jelas untuk meyakinkan pembacanya. Kedua yaitu struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu bagian awal yang menampilkan dasar masalah yang terjadi dan disertai dengan argumen singkat. Kemudian yang kedua ada argumen, yaitu bagian isi berupa fakta yang mendukung dasar masalah pada pemaparan pendahuluan. Dan yang ketiga ada kesimpulan, yaitu ringkasan dari paparan penulis dan disertai dengan pemikiran yang logis dan dapat diterima. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan teks argumentasi, yaitu yang pertama kata keterangan yang artinya berhubungan dengan pengulangan. Yang kedua yaitu kata penghubung yang menghubungkan kalimat pada teks. Yang ketiga kata verba mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan sikap atau tindakan subjek dalam kalimat. Dan yang terakhir kata kerja relasional yang berfungsi untuk melengkapi kalimat atau memperjelas suatu hal. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari teks argumentasi. Untuk manfaat dan tujuan dari teks argumentasi diantaranya yang pertama, penulis dapat dengan mudah menyampaikan pendapat atau gagasan terkait suatu permasalahan yang sudah diangkat. Yang kedua, penulis dapat menguatkan argumentasi yang telah disusun secara struktural dengan informasi yang jelas. Kemudian yang ketiga, melalui tulisannya yang telah disusun secara rinci, penulis dapat dengan mudah mengubah pandangan dari pembaca terkait suatu permasalahan. Kemudian yang keempat, penulis dapat dengan mudah mengubah pola pikir dari pembaca yang semulanya tidak setuju menjadi sepakat terkait permasalahan karena disertai dengan alasan dengan contoh yang kuat. Selanjutnya yaitu masuk ke materi yang kelima, yaitu ciri-ciri dari teks argumentasi. Adapun ciri-ciri dari teks argumentasi yaitu terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama, berisikan ide atau pandangan penulis terkait suatu topik permasalahan. Yang kedua, disertai dengan alasan dan bukti yang logis serta faktual. Yang ketiga, analisis bersifat persuasif. Dan yang keempat, berisi analog dari permasalahan untuk memperkuat suatu argumentasi. Dan yang kelima, diakhiri dengan kesimpulan untuk memperkuat argumen. Dan materi yang terakhir yaitu apa saja sih jenis dari teks argumentasi? Jenis yang pertama yaitu sebab akibat, mengarah pada akibat dari sebab sebelumnya, yang ditulis berdasarkan data dari topik yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu persamaan, ditulis dengan mengungkapkan prinsip persamaan sebelum mengambil kesimpulan yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan,
berbentuk deskripsi fakta dan data dengan melakukan perbandingan dari anggapan yang mencakup pengertian terkait data. Kemudian yang keempat yaitu autoritas, ditulis berdasarkan pendapat orang atau tokoh terkenal dengan bidang keahlian yang tertentu. Kemudian yang kelima yaitu kesaksian, ditulis berdasarkan kesaksian seseorang terkait topik yang sedang diangkat dan disajikan secara deskriptif. Nah, jadi gimana penjelasan dari kita? Udah paham kan tentang teks argumentasi? Selanjutnya, kita akan memberikan kalian latihan untuk menambah pemahaman kalian mengenai teks argumentasi. Mungkin itu saja ya materi tentang teks argumentasi pada video ini. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.